Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maryanto, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SDN Gandri 1, sekaligus mahasiswa PPG IAIN Ponorogo kedua tahun 2024. Dalam kesempatan hari ini, tanggal 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja di SDN Gandri 1 dengan tema hidup damai dalam kebersamaan. Selamat menyaksikan. Pagi mencerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu. Perhatikan kami, guruku tersayang, guru tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Anak-anak, sebelum pelajaran kata absen dulu. Masuk kerja. Alfian Sahjiki, Ramadan. Asri Rahayu. Kemana? Semoga cepat sembuh. Yang ketiga Yuna, Bilkis, Dewi, Jaki Farel. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan salah satu memimpin doa terlebih dahulu. Marilah teman-temanku berdoa bersama-sama. Ini ditambah surat pendek seperti biasa. Baik anak-anak, dengan berdoa dan surat-surat pendek tadi, mudah-mudahan kita belajar diberi kelancaran. Alhamdulillah. Untuk memupuk wawasan kebangsaan kita, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan semua berdiri. Sabang sampai merauke berjajar pula-pula.
berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Baik anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang memahami toleransi beragama dalam Islam. Nanti kita akan membahas Quran surat Al-Imran ayat 64 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Dan tujuan pembelajaran pada kesempatan ini adalah ini, peserta didik dapat menjelaskan isi pokok dari Quran surat Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah dengan tepat. Nah. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai dengan ajaran kedua surat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti setelah belajar kita diharapkan bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam sekolah, di dalam masyarakat. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis nilai-nilai toleransi dan kebebasan beragama yang terdapat dalam kedua surat tersebut. Untuk lebih jelasnya silahkan simak video berikut ini. Toleransi beragama. Liburan panjang akhir sekolah telah tiba. Indra memanfaatkan liburan yang cukup panjang itu untuk dikitan. Kitan adalah hal yang wajib bagi laki-laki muslim. Semoga lekas sembuh ya Indra. Iya Pak, terima kasih. Aduh. Setelah kamu sembuh nanti, kita akan syukuran kitan. Nanti teman-temanmu, Otto, Nadia, dan Donita diajak ya Indra? Iya ya. Setelah 2 minggu berlalu, liburan sekolah pun selesai. Murid-murid kembali masuk sekolah. Teman-teman, besok Sabtu aku minta kehadiran kalian di rumahku jam 3 sore ya. Keluargaku mengadakan syukuran hitam. Siap. Acara kitanan nanti ada pengajiannya juga nggak? Apakah harus pakai jilbab? Apakah aku juga harus pakai sarung dan peci, Indra? Tidak perlu, Donita, Okto. Yang penting kalian pakai baju yang sopan saja. Tapi kan nanti semua tamu pasti pakai hijab, Dra. Aku malu. Iya, nanti kalau kami tidak bisa baca doanya gimana? Jangan khawatir, nanti kalian akan aku temani selama pengajian. Beneran, tidak apa-apa nih. Tidak apa, kalian kan juga sudah kenal sama ayah ibunya Indra. Mereka baik kok. Oke lah kalau begitu. Hari Sabtu pun tiba. Hari dilaksanakannya syukuran Kitan Indra. Acara dimulai. Indra melantunkan ayat suci Al-Quran dalam acara hataman tersebut. Nadia juga hadir dengan memakai jilbab. Ia menyimak pengajian tersebut. Sementara itu, Donita dan Okto berada di dekat Nadia. Mereka berdua duduk dengan tenang sambil memperhatikan seluruh rangkaian acara. Tak lama pengajian pun berakhir.
Indra menemui teman-temannya. Dia menghidangkan banyak sekali cemilan. Terima kasih buat kehadirannya ya teman-teman. Maaf menunggu lama. Cuma sebentar kok. Hei, semua snack ini aku sediakan khusus untuk kalian. Ayo dimakan. Siap Dra, nanti aku habisin. Kalau di Islam, tiap laki-laki pasti sholat ya? Iya toh, di Islam khitan hukumnya wajib untuk laki-laki dan dilakukan ketika anak sudah cukup umur. Biasanya sih di umur 3 sampai 10 tahun. Tujuannya agar selalu terjaga kebersihannya demi sahnya pelaksanaan ibadah harian. Oh gitu ya. Mereka terus asik mengobrol selepas pengajian. Hingga tiba-tiba Kak Indra. Dek Zahra, baru datang ya? Sini dek, kakak kenalin sama teman-teman Kak Indra. Perkenalkan teman-teman, ini Zahra, adik sepupuku. Nah, Dek Zahra, ini namanya Kak Okto. Kalau ini namanya Kak Nadia. Nah, kalau yang satu ini namanya Kak Donita. Halo kakak-kakak, namaku Zahra. Kok Kak Donita gak pakai hijab? Kau tuh juga gak pakai sarung dan peci? Ini kan acara pengajian. Zahra aja yang kecil pakai hijab kok. Aduh, itu begini deh. Kalau Zahra gak mau pakai hijab, Mama pasti bilang nanti Allah gak akan sayang sama Zahra. Jadi nanti Allah pasti juga gak akan sayang sama Kak Donita loh. Atau kakak mau pinjam jilbab Zahra? Aduh. Zahra ini ada-ada saja. Itu karena Kak Donita dan Kak Okto berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Nah, Zahra, perhatikan cerita Om ya. Di Indonesia ada 6 agama dan berbagai kepercayaan yang berbeda-beda. Ada Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Setiap agama punya aturan masing-masing, tidak bisa disamakan. Ada juga berbagai kepercayaan yang bersumber dari kearifan lokal yang tersebar di seluruh Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Tradisi menutup kepala ada di beberapa agama dan kepercayaan, bukan hanya di Islam saja. Dalam tradisi Islam, pemakaian jilbab untuk perempuan memang dianjurkan. Namun, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti sesuai agama kita. Ini yang namanya toleransi. Contohnya saja, Kak Donita dan Kak Okto tidak perlu memakai baju muslim seperti kita. Zahra mengerti. Seperti pelangi ya. Mereka berbeda-beda, namun ketika bersatu terlihat indah. Dek Zahra memang pinter. Sapa dulu kakaknya. Ini masih ada makanan. Yuk, kalian semua ikut makan. Siap Kak Nur. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas dari video tadi? Yang jelas ada pertanyaan dari video tadi? Berarti kita harus menghormati agama lain, Pak. Oh ya, bagus. Kita harus menghormati agama lain selain Islam. Ada berapa agama di Indonesia? Ada 6 agama itu kita harus saling menghormati. Kita harus toleransi. Harus punya rasa toleransi. Dari tentang 2 surat tadi, dari kalimatun shawab dan kebebasan beragama. Ayat ini menegakkan prinsip
kalimatun saya berarti semua agama mengajarkan kebaikan dan menolak kejahatan. Jadi tidak hanya di Islam, semua agama itu mengajarkan kebaikan. Tapi kita harus yakin bahwa agama yang paling benar adalah agama Islam. Agama yang diterima oleh Allah adalah agama Islam. Tapi di samping itu kita harus punya toleransi. Kemudian Quran surat Al-Baqarah menegaskan tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi orang-orang yang non-Islam biarkan mereka beragama, kita tidak usah mengganggu. Konteks historis Quran surat Al-Imran diturunkan dalam konteks dialog Nabi Muhammad dengan umat Yahudi di Madinah. Ini latar belakang turunnya Quran surat Al-Imran. Yang kedua, Quran surat Al-Baqarah diturunkan saat Nabi Muhammad menghadapi penentangan dari kaum Quraisy di Mekah. Selanjutnya dialog antar umat beragama, toleransi, yaitu menghormati perbedaan dan budaya tanpa memaksakan keyakinan. Kemudian dialog membangun komunikasi. Kita harus membangun komunikasi. Kita apabila punya tetangga atau teman yang non muslim, kita harus berkomunikasi dengan baik. Tidak usah menyinggung, tidak usah mengejek. Kemudian kerjasama. Kita harus juga membangun kerjasama untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih luas untuk bangsa dan negara. Ini adalah larangan memaksakan agama. Jadi kita tidak boleh memaksakan agama kepada orang-orang yang memang tidak berkeyakinan sama seperti kita. Karena kalau ada paksaan akan menghilangkan kebebasan individu dalam menentukan keyakinan. Yang kedua, dapat memicu konflik, perpecahan, ketidakharmonisan di dalam masyarakat. Kalau konflik di masyarakat itu tidak harmonis, kemudian menimbulkan rasa kebencian, permusuhan antar umat beragama. Kalau kita menyinggung atau mengejek agama yang lain, imbasnya agama kita akan diejek juga. Makanya kita tidak boleh mengejek agama lain, orang lain. Kebebasan beragama dalam Islam adalah hak asasi, yang juga kebebasan berkeyakinan. Yang ketiga, toleransi dan kerukunan. Beragama itu adalah hak asasi setiap manusia. Selanjutnya, pluralisme masyarakat itu terdiri dari berbagai agama dan budaya. Agama tadi ada 6, budaya sangat banyak di Indonesia, meliputi bahasa, terus pakaian, apalagi suku, kesenian dan lain-lain. Kemudian konflik agama itu termasuk ancaman terhadap kerukunan dan perdamaian bangsa Indonesia. Jadi ya, kalau bangsa kita ada konflik itu sangat membahayakan untuk bangsa kita. Harus ada toleransi, penting. Jadi sikap toleransi itu penting untuk mencegah konflik dan menjaga keharmonisan masyarakat. Sikap saling menghormati itu meliputi empati, memahami perasaan dan perspektif orang lain, memahami perasaan dan pandangan orang lain. Yang kedua, hormat menghargai keyakinan dan praktek agama orang lain. Bisa menghargai praktek agama orang lain, tidak usah mengganggu. Yang ketiga, membangun komunikasi terbuka dan saling memahami.
bekerja sama walaupun dengan non-muslim, kecuali dalam beribadah kita tidak boleh mengikuti. Dua perayaan agama membangun ikatan dan mempererat persaudaraan. 9. Toleransi beragama. Yuk baca sama-sama ini. Toleransi beragama merupakan menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis, mengalami ayat-ayat tentang toleransi dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi langkah umat beragama di Indonesia. Jadi dari pemaparan tadi sudah jelas tentang toleransi. Indonesia terbagi dalam beragam, contohnya beragam dalam hal apa? Dalam hal apa Indonesia beragam? Agama, terus gaya, terus baik anak-anak, setelah kalian memahami tentang materi toleransi beragama dalam Islam tadi, silakan kalian membuat kelompok diskusi, kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Silakan. Baik, silahkan diskusikan dengan kelompok kalian. Diperhatikan tugasnya. Untuk kelompok 1, kalian membuat toleransi. Kalian diskusikan di dalam lingkungan sekolah. Ya. Kemudian kelompok 2, diskusinya toleransi dalam lingkungan keluarga. Kemudian kelompok 3, dengarkan tugasnya. Toleransi dalam masyarakat. Itu kalian diskusikan dengan teman kalian. Nanti salah satu membaca hasil diskusinya. Silakan. Baik anak-anak, setelah kalian berdiskusi dengan kelompok kalian, silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Mulai dari kelompok 1, coba bacakan hasil diskusi kalian. Menghormati agama teman, merayakan hari raya agama lain dengan saling menghargai, bersikap terbuka terhadap perbedaan. Bagus, itu menghormati agama teman dan sikap terbuka terhadap perbedaan. Di lingkungan apa tadi? Di lingkungan sekolah. Bagus, kelompok 1. Kemudian kelompok 2, silakan hasil diskusinya. Jika ada anggota keluarga yang berbeda agama, kita dapat menghormati pilihan agamanya, Pak. Merayakan hari besar agama masing-masing dengan penuh
kelompok 3 mempresentasikan toleransi dalam masyarakat. Bagus anak-anak, presentasi kalian tadi tentang toleransi beragama. Setelah ini silahkan kalian membuat drama dan dipraktekkan di depan kelas tentang toleransi beragama di lingkungan sekolah kalian ya. Silahkan dibuat presentasi. Sebelum itu kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, silahkan dipersiapkan terus maju per kelompok atau sebagian anak maju. Zahra, terus Iit dan Tegar, silahkan maju. Tidak bisa hadir karena merayakan Natal bersama keluarganya. Saya ingin mengucapkan selamat Natal kepada Tegar. Hei Tegar, tadi aku dengar kamu tidak bisa hadir karena merayakan Natal ya. Selamat Natal ya. Semoga kamu bahagia bersama keluarga. Terima kasih Zara. Ya, aku memang harus merayakan dengan keluarga. Tapi aku senang mendengar ucapanmu. Meskipun kita berbeda agama, kita tetap bisa saling menghargai kan? Tentu saja Tegar, kita kan teman. Agama boleh berbeda, tapi kita tetap saling menghargai. Aku juga berharap kamu bisa merayakan hari besarmu dengan penuh kebahagiaan. Benar Zara, makasih ya atas pengertiannya. Nadifa dan Juli sedang bekerja sama dalam kegiatan sosial kelompok. Bagaimana kalau kita bagi berdasarkan lokasi Nadifa? Jadi setiap kelompok bisa mengambil area tertentu. Oh dan Nadifa, aku akan mempersembahkan sedikit sesajen untuk menghormati acara keagamaan di sini. Kalau kamu keberatan, saya akan memahami. Oh tidak sama sekali. Aku menghargai bagaimana menjalankan ibadah mereka. Aku akan bantu serta mungkin kita tetap bisa bekerja sama dengan baik tanpa memahami. Terima kasih Nadifa. Aku senang bisa bekerja sama dengan Elisa yang berdiskusi mengenai agama dalam sebuah diskusi kelas dan mereka memiliki pendapat yang berbeda. Saya ingin memastikan bahwa diskusi tetap berlangsung dengan penuh toleransi dan saling menghargai. Ayuna, menurutku agama adalah pilihan pribadi yang seharusnya dihormati. Setiap orang punya hak untuk memilih apa yang mereka percayai. Ya, aku setuju Edi. Itu juga yang diajarkan dalam agama kami. Tidak ada paksaan dalam beragama. Setiap orang berhak untuk memilih dan meyakini apa yang mereka percaya. Betul, itu yang aku yakini juga. Jadi kita harus saling menghargai meskipun kita tidak selalu sepakat dalam hal agama. Benar sekali. Jadi meskipun kita berbeda pendapat, yang penting adalah tetap menjaga rasa hormat satu sama lain. Nah, selanjutnya untuk menguji pemahaman kalian, silahkan kalian jawab kuis-kuis yang ada di papan berikut ini. Silahkan sekelompok maju untuk memainkan kuis yang ada di roda berputar ini. Silahkan kelompok 1 maju memainkan kuis tentang materi yang telah kita pelajari tadi. Ayo, mainkan. Ayo diputar rodanya. Nah, jawaban lihat jawabannya apa? Tunjuk topi. Tunjuk.
Perhatikan pertanyaannya. Nah, perhatikan pertanyaannya. Bagus. Ayo lanjut. Putar. Putar. Yang dimaksud dialog. Bagus. Tinggal juga pertanyaan. Tinggal juga pertanyaan dulu. Satu, kebebasan beragama. Perang Baqarah apa tadi? Oke, lihat nilainya. Oke, betul semua. Terus diperhatikan pertanyaannya. Mana yang dimaksudkan kebebasan? Apa? Oke. Selanjutnya putar deal. Perhatikan pertanyaannya. Apa? Jawabannya apa? Quran surat Al-Imran. Betul atau salah? Betul. Lagi. Ya lagi. Toleransi lagi. Al-Quran berbeda agama apa? Oke, betul. Lanjut. Tinggal 2. Tinggal 1 pertanyaan. Cara mengamalkan ajaran kedua surat tersebut. Tadi Al-Imran dan Al-Baqarah. Baik anak-anak, dari rangkaian materi tadi kita refleksikan apa yang kita pelajari hari ini dan kesimpulannya bagaimana. Silahkan kalian tulis kesimpulan dari pelajaran tadi. Silahkan kalian tulis di buku tulis. Coba nanti dibacakan hasil kita belajar hari ini. Baik anak-anak, silahkan bacakan hasil kesimpulan atau refleksi hari ini tentang pelajaran hari ini. Silahkan. Salah satu. Coba, Bilqis dibaca. Ke depan, oke. Dibaca ke depan. Dalam keluarga, toleransi adalah fondasi penting untuk menciptakan kedamaian dan kebersamaan. Menghargai perbedaan agama dan keyakinan dalam keluarga membuat hubungan semakin kuat. Bagus. Lagi, Nadifa, coba dibacakan kesimpulan atau refleksi tentang pelajaran ini. Yuk, maju ke depan.
Ya silakan duduk. Baik anak-anak, pelajaran pada siang hari ini setelah selesai, apa yang kita dapatkan dari materi tadi tentang toleransi? Kita harus menghormati sesama agama dan agama lain. Walaupun kita berbeda-beda agama harus tetap menghormati. Jangan lupa, silahkan kalian di rumah belajar dan tugasnya dikerjakan. Tadi halaman tadi dikerjakan, jangan lupa dikerjakan. Kemudian pertemuan yang akan datang kita akan membahas bab selanjutnya. Akhirnya pada kesempatan ini kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Dan anak-anak silakan berdoa. Salah satu dipimpin berdoa.